membahas orang beriman, membahas tentang orang kafir. Menurut sebagian tafsir, Rasul itu berharap semuanya itu beriman. Ya. Seperti kita di sini berharap semuanya saleh gitu, ke masjid, jangan berharap. Jadi setelah bicara orang beriman, langsung berbicara tentang orang kafir. Sebenarnya itu kabar gembira. Karena Rasulullah sangat berharap ingin semua orang Mekah, semua orang Madinah dan umat Islam, umat manusia saat itu semua beriman kepada Allah. Justru dengan dua ayat ini menjelaskan jangan berharap penuh. Kalau orang sudah ingkar, sudah mendustakan, sudah menolak, jangan berharap. Jadi kita pun ini jadi pelajaran gitu ya. Yang ingkar itu selalu ada. Kita langsung saja ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru, ingat sesungguhnya. Inna ini huruf ditakkid untuk menekankan. Maka guru saya selalu menerjemahkan pakai ingat sesungguhnya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Ini teh memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, peneguhan, ya, sebenarnya kabar gembira. Jadi jangan berharap penuh. Boleh kita mendoakan supaya non-muslim itu masuk Islam, boleh. Tetapi jangan berharap penuh 100%. Kalau mereka sudah matanya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup, hatinya sudah tidak terbuka, jangan berharap. Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Apakah anzaratahum, kamu beri peringatan, atau lam tunzirhum, kamu tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Seolah-olah kan Rasul Allah memberikan demotivasi, seolah-olah apa ya? Jadi sudah tidak memberikan harapan gitu ya. Justru sebaliknya, ini peneguhan kepada Nabi supaya Nabi itu jangan berharap penuh, ya. Jangan berharap penuh. Mereka yang ingkar, bahkan yang menzalimi Nabi dan para sahabat itu, mereka akan menerima Islam. Ingat, sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberikan peringatan? Peringatan di sini ditahdir dengan menakut-nakuti. Sebenarnya Rasulullah kalau menyampaikan kepada orang kafir itu benar-benar penyampaiannya itu dengan penuh kabar buruk. Pokoknya orang yang ingkar kepada Allah final, masuk neraka. Tetap saja. Kalau orang beriman diseru oleh Rasulullah dengan sesuatu yang menakutkan perihal urusan dunia dan akhiratnya, mereka langsung tergetar. Wajilan qulubuhum, jangankan peringatan, Al-Quran dibacakan wajilan qulubuhum. Ini mah sudah ditanzir, ya, ditanzir oleh Rasulullah, diperingati keras dengan menakut-nakuti mereka akan mendapatkan sisaan yang pedih, yang luar biasa. Tetap saja dia Allah menegaskan, ingat orang-orang kafir mah kamu beri ancaman maupun tidak diberi ancaman, tetap mereka tidak akan beriman. Seolah-olah kan ini pesimisme ya. Kenapa Allah sebut itu? Mungkin perasaan kita kan, kita tetap berdakwah itu silakan, tetapi ketika menghadapi orang yang sudah hatinya tertutup, jangan berharap gitu.
Makanya ayat yang kedua ditegaskan khatamallahu, Allah Subhanahu wa taala telah mengunci. Tafsirannya itu Allah telah menstempel. Bayangkan kalau stempel itu sudah harga mati. Jadi Bapak kalau punya jabatan, kedudukan harus ditandatangani dan harus di stempel. Khotama itu pengertian lugahnya Allah sudah mencap. Itu mencap gimana? Harga mati udah, jangan berharap lagi. Khatamallahu ala qulubi, Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wala absorihim, penglihatan mereka, disawah, mereka tertutup, ditutup. Bisawah sudah khotama, bisawah kan. Allah mengunci hati-hati mereka, pendengaran dan penglihatan mereka, bisawah, tertutup rapat-rapat. Walahum adabun adi, dan bagi mereka adab yang amat berat. Adib itu kita tahu artinya dahsyat. Cuma 2 ayat berbicara tentang orang kafir, dan 2 ayat ini berlaku kepada siapapun dimanapun. Kalau orang menolak keimanan, ajaran Islam, risalah Islam, maka karakternya seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT. Sekarang dunia Islam baru sadar ternyata wajah India sekarang itu yang aslinya sangat keras terhadap umat Islam. Perdana Menteri India sekarang itu kan dari partai Hindu, fanatik. Jadi umat Islam ini, bayangkan 200 juta umat Islam di India, hampir sama dengan Islam di Indonesia. Di India itu termasuk negara yang paling besar penduduknya setelah China. Umat Islamnya 15%, kurang lebih 200 juta. Mau di nomor 2 kan? Makanya bikin undang-undang yang sangat diskriminatif terhadap umat Islam. Umat Islam dia mau kalahkah ke polisi nggak disiksaan, ku masyarakat, ku pengikut partai pemerintah juga dan itu sudah viral banyak, kejam sekali. Itulah orang kafir. Kalau sudah benci nampak sekali. Ya. Nah, itu berlaku 2 ayat ini untuk mengiritasi mereka. Kalaupun mereka berunding dengan kita, ada kepentingan. Itu teori. Itu para ulama. Kalaupun orang kafir itu berunding kepada kita, itu ada kepentingan. Jadi hubungan baik dengan itu kepentingan saja. Baik itu kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Contoh misalkan Amerika selalu dekat dengan negara-negara itu mah kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan mah, ya hakikatnya kayak ngobrol pabrik gitu. Kebetulan ada kepentingan. Gitu. Terutama dengan negara-negara petrodollar, Arab Saudi itu, ya orang Islam itu selalu baik, ya baik, bikin perjanjian. Tapi hakikatnya mereka itu berlaku baik dengan kita karena ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, hakikatnya ya banyak yang benci. Nah, 2 ayat ini mari kita jabarkan menurut para mufassir. Ya. Pertama, pengertian kufur dulu, kafir dulu. Wa aslul kufri fil lughah as-sidqu wa taqaddiyah. Kufur itu menurut bahasa artinya as-sidqu, terhal. Wa taqaddiyah, tertutup, seperti terhalang oleh dinding. Qala sa'ir, seorang penyair Arab mengatakan begini, bila
lailatin kafarun nujuma ghamama. Pada malam hari kafaro. Kafaro di sini bukan arti telah kafir. Kafaro ini artinya tertutup an-nujum bintang-bintang ghamama oleh awannya. Jadi ketika malam tiba maka bintang-bintang itu yang banyak itu sebagian besar tertutup oleh kafaro di sini tertutup. Sataroha tertutup, terhalang. Wa minhu sumiyal kafir kafiron. Oleh karena itu orang kafir itu kenapa disebut kafir? Li'annahu yugti bi kufrihi ma yajibu an yakuna alaihi minal iman. Orang kafir disebut kafir karena tertutup akibat kekufurannya, sehingga apa yang diwajibkan untuk diimani mereka ditolak. Harus iman kepada Allah, menolak. Iman kepada Rasulnya, menolak. Percaya kepada malaikat, tidak percaya. Percaya kepada takdir, tidak percaya. Percaya kepada hari akhirat, kita tidak percaya. Jadi seharusnya rukun iman yang 6 itu diimani, ini tidak. Makanya iman itu lawan dari itu definisi. Kafir juga berlaku dalam Al-Quran bagi para petani, namanya kufar. Jadi para petani itu disebut kafir karena kegiatan petani itu umumnya menanam benih lalu ditutup lagi oleh apa disebut kafir, kufar. Nah, apakah yang dimaksud kafir di sini? Ada penafsiran, ada riwayat. Ibnu Abbas mengatakan begini, nujila ayat itu turun firu Musa il-Yahud, yaitu turun kepada para pemimpin Yahudi. Jadi jangan Yahudi semuanya, karena ada orang Yahudi masuk Islam. Siapa Bu? Safia Salman al-Farisi. Kalau nggak salah sama lagi adalah sebagian zaman Rasulullah itu Yahudi asli masuk Islam. Umumnya yang menolak itu adalah ru'usa, para pemimpinnya. Ayat ini turun kata Ibnu Abbas pada pemimpin-pemimpin Yahudi, di antaranya ya Huyai bin Akhtab wa Ka'ab bin Asra wa Nadailhum, dan pendukung-pendukungnya. Wa qala ar-Rabi, sementara Rabi bin Anas mengatakan nujilat biman kutila yauma badin min qadatil ahzab. Sebenarnya ayat ini turun kepada orang-orang musyrik yang terbunuh ketika perang Badar, yaitu komandan-komandannya, pemimpin-pemimpin. Tapi yang paling sahih, mayoritas masih mengatakan ini konteksnya saat itu kepada orang-orang Yahudi. Nah, selanjutnya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil membagi kufur itu ada 4 varian, ada 4 jenis kufur itu. Yang pertama, kufur inkar. Apa itu kufur inkar? La ya'rifullah, tidak kenal Allah, wala ya'tarif bih, dan tidak mengakuinya. Harus kita kenal dan mengakui adanya Allah. Itulah kufur yang benar-benar tertutup, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Pokoknya terkenal Allah, tidak mengakuinya. Nah, yang kedua, kenal Allah tapi tidak mengakui. Ini mah tidak kenal, tidak mengakui. Wajar, karena dia tidak mengenal Tuhan. Itu disebut inkar, kufur dengan menolak. Berarti ateis. Nah, kufur yang berhadapan dengan Rasul itu kebanyakan bukan kufur inkar sebenarnya. Kufur yang ketiga jenis ini. Yang kedua, kufur juhud, kufur yang menentang. Jadi melawan, ngajak duit baik itu kufur. Gitu. Kalau kufur inkar udah orang yang tidak kenal Allah, otomatis tidak mengakui Tuhan. Udah. Nah, yang kedua, yang sering berhadapan dengan Rasul dan yang sering perang dengan umat Islam ini, itu kufur juhud, kufur melawan, menentang.
Cirinya bagaimana? Kata Imam Al-Baghawi, ya'rifullah, mengenal Allah. Mengenal Allah, tahu Allah itu Rabb, biqalbihi, dengan hatinya, wala yaqtarifu bilisanihi, tetapi lisannya tidak mengakui, kakufri iblis wa kufril yahud, seperti kufurnya iblis dan kufurnya orang-orang Yahudi. Iblis mengakui Allah lebih kena bahkan gitu ya. Iblis berdialog langsung gitu kan. Tetapi lisannya orang Yahudi kenal pada Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Orang Yahudi ahlul kitab di Madinah itu mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak laki-laki mereka. Bayangkan, ibu punya anak banyak, pas gitu berapa tahun tidak ketemu pasti kenal. Yakin anak seorang Nabi kenal. Nah, orang Yahudi itu mengenal sosok Nabi Muhammad, ciri-cirinya itu sama dengan mengenal anak sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya yang itu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad. Cuma wala yang tarik, tidak mengenal, tidak mengakui lisannya. Ini disebut dengan kafir atau kufur juhud, menolak. Sebagaimana menolaknya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal ini perintah Allah. Sujud di sini bukan berarti nyembah ya, menghormat Nabi Adam, tapi mereka aba wastakbaro, enggak untuk sujud wastakbaro, dan mereka sombong dengan perilakunya. Yang ketiga, ini cuma jarang, kufur inad. Kufur inad itu apa? Ya'rifullaha biqalbihi, mengenal Allah di dalam hatinya, wa ya'tarifu bilisanihi, mengakui lisannya Islam itu benar, Nabi Muhammad itu hak, walayan dayan bihi Abi Thalib, tetapi tidak mau masuk Islam, seperti kufurnya paman Nabi Abu Thalib. Kata mufasir, ini mah cuma satu orang sebenarnya. Jarang kufur seperti ini, fenomena ini. Jadi hatinya menerima Islam itu benar, ya. Lisannya pun mengatakan soalnya begini, hey Muhammad, saya itu percaya kamu itu benar. Kalau ada orang yang mengganggumu, saya yang paling depan akan menjagamu. Tetapi tidak sadar, belum siap, belum bisa. Mama wayangnya kan bisa asuh Islam, itulah bahasa gitu. Itulah kufur ini. Sampai Rasulullah SAW minta kepada Allah doa permintaan spesial, ya Allah, ringankanlah siksaan untuk pamanku Abu Thalib. Kenapa? Karena dia itu pembela yang menjaga Nabi Muhammad dan dakwah. Oleh Allah dalam hadis Bukhari diizinkan Abu Thalib itu diringankan. Bagaimana bentuk keringanan adab bagi orang kufur itu? Ya, bentuk yang paling tinggi. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu Abu Thalib berdiri di neraka itu hanya sebatas menahan, bukan menahan apinya, gejolaknya hawanya, Pak. Dan itu pun sampai mendidih ubun-ubunnya, itu yang paling tinggi. Jadi orang yang paling ringan mendapatkan siksa neraka itu paman Rasulullah SAW atas permintaan. Oleh para ulama itu disebut dengan syafaat. Syafaat itu artinya bantuan. Syafaat itu banyak jenisnya. Syafaat itu begini, ada orang yang masuk neraka tapi dapat syafaat, akhirnya nggak jadi masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi ada. Jadi syafaat Allah itu diberikan kepada Nabi. Ada syafaat itu yang ditimbang. Itu mah yang sangat beruntung. Yang pertama gue sebenarnya dia ditimbang amalnya banyak amal salah, tetapi dapat syafaat. Kalau alam ini kriterianya seperti apa, ya. Tapi jangan berharap, ya, nanti kita dapat syafaat, enggak, tetap kita harus berkualitas amal kita. Yang kedua, syafaat itu ketika ditimbang ternyata
pahala baik dan buruknya sama. Oleh Rasulullah diberikan syafaat akhirnya masuk surga. Yang ketiga ada syafaat orang yang harusnya disiksa dengan berat, oleh Rasulullah diminta supaya disiksa jangan berat. Itulah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dapat syafaat bantuan dari Rasulullah supaya disiksanya itu jangan berat sekali. Nah itu disebut kafir inan. Bisa mungkin di kita ada orang-orang itu ada, bisa terjadi. Seperti Raja Hercules, Raja Romawi Timur yang oleh Rasulullah dikirimkan surat supaya masuk Islam. Hercules ini pernah bertemu dengan utusan dari Quraisy. Siapakah Nabi Muhammad itu? Ciri-cirinya begini. Hercules sudah tertarik kok ini benar-benar Nabi. Tetapi kenapa beliau tidak masuk Islam? Tentu berat sekali karena seorang raja. Karena dulu itu ada prinsip agama rakyat tergantung agama rakyat. Itu prinsip beragama dulu. Mun bade lakukeun sebuah bangsa, lakukeun rajana, mun rajana beda agama, pindah agama, rakyatnya pindah. Dan itu termasuk terjadi penaklukan di Nusantara ini. Ingat, penaklukan Islam di Nusantara itu pertama lewat perdagangan, setelah sambil dagang sambil berdakwah. Yang kedua lewat pernikahan, terus diakui Islamisasi di Nusantara itu lewat pernikahan. Ya, penting nikah itu karena sebagai orang masuk Islam gitu. Nah, yang ketiga lewat jalur politik, tetap ada jalur politik juga. Nah, ketika itu para pendakwah Islam berdakwah kepada elit-elit kerajaan di Nusantara dan banyak yang masuk Islam pertama. Akhirnya raja masuk Islam, rakyat pun masuk Islam. Makanya yang menolak itu tadi kata Ibnu Abbas, orang-orang yang menolak itu sebenarnya rumusan pemimpin-pemimpin Yahudi, elitnya. Nanti rakyatnya ikut. Ya seperti kasus India. Partai ini kan kenapa banyak penindakan persekusi umat Islam? Karena lontaran elit politik. Partai Hindu yang menjadi penguasa sekarang, dia mengatakan ini orang Islam itu benalu, India itu ya, seharusnya tidak boleh kayak itu. Masa kita harus membandingkan dengan orang yang setiap hari makan daging sapi? Kan mereka menyembah sapi kan? Mereka tersinggung dengan umat Islam karena umat Islam itu seharusnya dipusti-pusti sapi teh. Bahkan ada film gitu kan, mereka itu sampai meminum air kencing orang Islam di santai. Umat Idul Adha gitu. Ini kan menuai konflik gitu. Nah, akhirnya dipanas-panasin sama elitnya. Ya, rakyat mah akhirnya fanatik ya. Islamofobia, benci umat Islam. Nah, kalau ada orang kafir, tapi kafirnya itu tadi gengsi untuk masuk Islam. Tapi mereka tidak mengganggu, itu ada itu. Ya. Misalkan ada perkembangan Islam di Amerika, ada orang-orang tertentu yang membela umat Islam. Kalau umat Islam itu dikritik, bahkan kalau mau didolimi, mereka yang depan pasang badan. Ada seorang, harus objektif juga. Ada orang-orang yang kufur, sebenarnya hati menerima, gitu ya. Lisannya juga menerima, lisan itu agama yang bagi, gitu ya. Tetapi mereka belum siap untuk masuk Islam. Nah disinilah kita jangan bosan untuk mendoakan orang-orang kafir seperti ini. Dan yang keempat ini yang terberat yaitu kufur nifaq. Kata Imam Al-Baghawi, ada kufur inkar, ada kufur juhud, ada kufur inad. Dan yang ketiga kufur atau kafir nifaq. Siapakah mereka itu? Yuqarrirul lisan, mereka mengakui secara lisan Islam, wala yaqtaqid bi qalbihi, tetapi hatinya batinnya tidak mengakuinya. Nah, termasuk dalam kategori kufur nifaq ini adalah sebagian Yahudi di Madinah. Akhirnya Imam Al-Baghawi menyimpulkan wajami'u hadhil anwa sawaun, semua keempat jenis kufur ini, kafir ini sama saja. Man laqiyallahu ta'ala biwahidin minha la yaghfaru lahu. Ketika bertemu Allah, artinya ketika kamu meninggal, orang-orang seperti ini la yaghfaru lahu, Allah tidak akan mengampuni. Makanya pesan Rasulullah, wala
tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu oleh para khotib Jumat itu. Janganlah kita mengingat kecuali dalam keadaan Islam berserah diri. Karena apa? Kalau kita masuk kepada lawan dari Islam dan iman itu adalah kufur, dan kufurnya itu yang 4 jenis tadi, maka ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan kufur, Allah tidak akan mengampuninya. Udah, stop. Itu sebagai konsekuensi dari sunatullah. Kita lanjutkan beberapa tafsiran lagi. Menurut Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir, al-kufru fi syar'i inkarun. Kufur menurut arti syariat adalah inkar, menolak. Madalat alaihi adillah al-qati'ah, menolak dalil-dalil pasti, dalil-dalil qat'i. Wa jami'us syara'i shahihah, dan keseluruhan syariat yang benar. Jadi intinya mereka itu menolak Islam itu karena sudah ada bukti kepada mereka. Berupa apa buktinya? Buktinya banyak, ya. Ja'an Nabi, apa yang datang dari Nabi SAW, wa da'watuhu ilai, apa yang diserukan Nabi kepadanya, wa wa'du, apa yang dijanjikan Nabi, bi usulil Islam, tentang dasar-dasar Islam. Mereka mengakui itu, tetapi hati mereka menolak. Itulah disebut dengan hakikat kufur. Jadi sebenarnya kekufuran itu ketika sampai kepadanya burhan, keterangan yang lugas, tegas dan nyata, mereka menolak. Kenapa kufur itu bisa terjadi? Imam Al-Marwazi menafsirkan begini. Sababun kufruhum, sebab kenapa orang berlaku kufur. 1. Imma inadun lil haq ba'da ma'rifatihi. Umumnya orang kufur itu inadul lil haq, mereka menolak yang hak ba'da ma'rifatihi, setelah mereka tahu. Waqad kana min hadasan bi jama'atin minal musyrikin wal yahud, dan inilah yang terjadi pada kelompok jamaah orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi di zamanin Nabi, pada masa Nabi, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan ahbarul Yahud, para pembesarnya. Jadi mereka itu menentang kebenaran itu setelah mereka tahu. Karena tahu itulah mereka menentang. Dan itu umumnya karena faktor tadi, kebencian. Wa imma i'rad, ada juga kekufuran itu karena i'rad, menolak, an ma'rifati, setelah mereka tahu. Wa istikbar an nadarbi, dan mereka sombong dengan pengetahuannya itu. Wal mu'ridun anil haq, mereka menolak kebenaran. Yujaduna fi kulli zamanin wa makan, orang yang menolak hak itu akan ditemukan pada setiap waktu dan setiap tempat. Wa haula bidar wa bi qalimatil haq, dan kelompok inilah apabila mereka disebutkan sebuah kebenaran lalu usahu, maka para pembesarnya akan menolak. Wasat baru, mereka akan bersikap sombong. Wa hum itu, dan mereka akan minta. Wa fihi yaqulu tabaraka wa ta'ala, inna sa'ad dawal indallah, sesungguhnya seburuk-buruknya binatang melata. Allah menyebutnya binatang dawal. As-sumul bukmu, yang mereka tuli, tertutup. Alladzina la yaqilun, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawalu wa hum mu'ridun. Kalaupun Allah ya memberitahukan kepada mereka kebaikan, maka pendengaran mereka itu akan tetap menolak dan berpaling. Jadi sebenarnya orang kufur itu ada dua kemungkinan. Pertama tadi karena mereka menentang, yang kedua karena tadi mereka sombong. Makanya sombong ini menjadi penyakit hati yang paling dahsyat. Nah, kenapa mereka kufur padahal fasilitasnya sama? Jadi dalam ayat yang kedua, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mereka itu hati-hatinya jamak hati itu. Yang kedua, wa ala samihim, pendengar. Kalau pendengar itu mufrad satu. Wa ala absarihim, kalau itu penglihatan. Nah, ini para mufassir menjelaskan kenapa Allah kalau menyebutkan hati bentuknya jamak plural, tapi kalau menyebutkan pendengaran satu, dan menyebutkan penglihatan juga jamak absar.
Ternyata manusia itu oleh Allah diberikan alat yang pertama hati, dan hati itu di dalamnya ada akal. Di dalam Al-Quran qulub itu artinya al-akal, pengetahuan. Jadi sebenarnya yang namanya ilmu itu dinamis, sumber ilmu itu banyak, makanya menggunakan jamak. Jadi akal-akal mereka terkunci. Makanya kita harus berdoa kepada Allah supaya istiqomah pada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Dalam riwayat lain, ya musharrifal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati-hati kami, pikiran-pikiran kami, akal-akal kami. Sabit, teguhkanlah ya pikiran kami, akal kami itu agar senantiasa taat menjalankan agama. Jadi yang namanya hati masuk ke bolak-balik. Pengetahuan itu banyak masukan ilmu. Bisa jadi Bapak ya ketika berpikir dalam satu hari, wah ini benar. Besoknya Bapak mendengar atau membaca suatu pengetahuan bisa berubah lagi ilmu. Jadi sebenarnya semua manusia itu oleh Allah diberikan indera alat yang sama untuk menerima kebenaran. Pertama, semua diberi akal sehat. Cuma tadi ada akal sehat yang pancet, ada yang tidak. Nah yang kedua, Allah pun memberikan pendengaran. Kalau pendengaran satu. Kenapa? Karena yang namanya mendengar itu sama apa sumbernya. Kalau pengetahuan beda macam, beda. Termasuk punten perbedaan fikih umat Islam, kenapa dibiarkan? Kenapa dalam Islam itu ada perbedaan, namanya ikhtilaf. Tapi usulnya sama. Ya, jangan takut perbedaan dalam hukum, tapi jangan khawatir karena usulnya sama. Yang beda itu furu, cabang agama. Kenapa ada ikhtilaf? Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau sahabat ini tidak ada perbedaan, agama ini sempit. Jadi dengan adanya perbedaan itu orang bisa memilih mana pendapat yang rojih, yang dia itu paling baik, paling pas. Makanya prakteknya umat Islam itu secara fikih ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali, gitu kan, ada mazhab Maliki, dan ada orang yang tidak mau terikat oleh mazhab. Bukan berarti anti mazhab, dia tidak mau terikat oleh mazhab. Itu sesuatu pilihan-pilihan. Kenapa? Karena yang namanya tadi hasil baca itu beda, baca kitab beda prakteknya. Saya sering berbicara dengan orang-orang yang alumni pesantren. Intinya orang beda praktek, buruk sebagian ibadah, karena beda macam kita itu aja. Makanya ukul itu jamak. Nah kalau pendengaran sama pendengaran. Ya. Jadi ketika Bapak mendengar Al-Quran ya sama mendengar. Sebenarnya Allah sudah memberikan fasilitas kepada umat manusia.